Jadikanlah hidup lebih berarti. Jadikanlah laskar sang pemberani membela umat. Assalamualaikum guys. Selamat datang kembali di dunia pembaharuan atas rusaknya sejarah dan pendidikan di Indonesia. Karena setelah dikelabui dari doktrin-doktrin Baklawi, kebetulan kita berkumpul nih, ketemu dengan guru di tahun 2005. Berapa tahun Pak kita waktu sholawat yang bikin bener Bandung dulu 2005 ya 2007 ya sekitar segituan ya, alhamdulillah. Nah ini kebetulan sekarang beliau Kiai Haji Nurul Alam Al-Bantani menjadi referensi kuat dalam polemik nasab karena bisa membongkar di bidang rijalul hadis ya. Kita sekarang mumpung lagi ketemu, kita akan sama-sama belajar, mendapatkan pencerahan bagi yang belum sempat menonton ya di channel YouTube. Sekarang kita ngobrol santai aja, ngopi. Lanjut Pak, ngobrol ringan we dalam hal pergerakan ini, bagaimana menyelamatkan umat dan bangsa dari perebutan yang tidak senonoh dari klan Baklawi. tidak senonoh Ya tuh, tidak ada sangkut paut dalam hal kemerdekaan, tiba-tiba mengaku bahwa mereka terlibat dalam kemerdekaan, sedangkan dalam versi sejarah sudah nyata-nyata anteknya Belanda. So, ulama-ulama banyak ditangkap, 285 ulama di Banten ditangkap, ada yang digantung, dibuang, tiba-tiba jadi pahlawan. Bagaimana ceritanya? Aduh, NU dirubah, merah putih diklaim, burung Garuda lambang negara diklaim. Bagaimana bisa diterima sama masyarakat? Tapi kan kita dulu bisa menerima apa? Karena nggak tahu ya. Orang lagi sibuk Sumpah Pemuda, mereka malah sibuk urusan apa dan perebutan antara Ar Irsyad dengan Romito. Tiba-tiba jadi pahlawan. Bagaimana itu ceritanya? harus mundur dulu ke belakang waktu zaman Snook Korgronya nyantri di Mekah dan Madinah. Itu kan nyantri asli atau pula-pula nyantri Pak? Nyantri asli kan pura-pura jadi orang Islam gitu. Jadi kan Snook Korgronya itu kan punya rekanan yang disebut dengan Master Hamper. Ya, Master Hamper itu kan sejaman pas itu teh dengan si Snook Korgronya. Master Hamper memang bertujuan sekarang menghancurkan Islam di Mekah, di Madinah, intinya mah Islam di Jazirah Arab. Ya, Snook Korgronya untuk menghancurkan Islam di daerah Asia Tenggara, wabil khusus di Nusantara. Sekitar tahun 1836 setelah selesai Snook Korgronya mendapatkan berbagai informasi tentang kelemahan Islam dari berbagai negara, wabil khusus penduduk Muslim di Nusantara, dipanggil tak ku Ratu Wilhelmina teh. Hei Snook, meren gitu kata si Ratu Wilhelmina teh. Hasilnya bagaimana? Satu, bahwa Muslim di Nusantara mereka itu adalah orang yang inferior. maksudnya inferior, untuk yang awam nggak tahu Pak inferior, bahasa-bahasa intelek. Inferior itu mereka itu jadi memiliki perasaan atau pribadi mereka itu lebih rendah dibandingkan negara yang lain. Mobil khusus apabila berhadapan dengan orang-orang Arab. Terbukti betapa banyak orang-orang Nusantara yang jauh lebih pintar dibandingkan sekarang ulama-ulama yang berada di Mekah dan Madinah, tapi mereka tidak pernah mau untuk mengimami mereka di Masjidil Haram. Secara keilmuan lebih pintar. Ini bukti merasa bahwa bangsa Arab itu lebih tinggi derajatnya, lebih mulia. Yang kedua, bahwa Muslim Indonesia itu paling taluk dengan orang-orang Arab
dan mereka adalah keturunan kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, kata Ratu Wilhelmina. Terus bagaimana selanjutnya? Kita akan branding, kita akan buat orang-orang Arab yang bukan zuriat Nabi, kita anggap, kita branding mereka yaitu sebagai zuriat Nabi, untuk melemahkan mental penduduk Muslim bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia itu tidak bisa dihadapi dengan senjata, Ibu Ratu. Nah, bahasa orang mah gitu. Ya. Mereka sudah terbiasa berperang. Ratusan tahun yang lalu sudah biasa berperang, dan tidak ada satupun yang akan mampu bisa menggoyangkan, mengalahkan semangat tempur mereka. Jadi jangan bertempur secara menggunakan kekuatan militer. Kita akan bertempur menggunakan kekuatan agama. Jadi dimanipulasi agama. 1836, 1838, akhirnya diturunkan imigran-imigran dari Yaman yang sudah di branding sebagai zuriat Nabi. Kan kebayang begitu turun ayeuna di Jakarta disambut, wah zuriat Nabi, padahal zuriat Nabi palsu. Itu dari awal pertama sudah dimulai di branding seperti itu. Berlanjutlah kemudian diangkat sekarang siapa itu yang namanya Utsman bin Yahya atau siapa tadi? Kakeknya Lutfi bin Yahya. Jadi seorang mufti. Tujuannya tidak lain hanya untuk menempatkan bahwa zuriat Nabi itu di atas sekarang para kiai-kiai, para ulama Nusantara asli. Kemudian diberikan gelar Habib sebagai legalitas bahwa mereka adalah cucu Nabi. Padahal dari dulu sampai sekarang itu nggak ada penyebutan zuriat Nabi dengan kalimat Habib. Ya. Kalau kita mau sedikit belajar sejarah dengan baik dan benar, dengan menyebut sekarang Habib itu membuktikan mereka itu sebetulnya bukanlah zuriat Nabi. Karena zuriat Nabi itu hanya dua, Sayyid dan Syarif. Tidak ada, itu tidak pernah dipanggil dengan kalimat Habib. Sekarang karena sudah terdesak, tiba-tiba yang asalnya Habib berubah namanya jadi Sayyid, jadi Syarif. Kan kelihatan tambah palsunya itu, tambah palsu. Jadi malu sekarang dengan titel Habib dan jadi Sayyid. Jadi bahwa gerakan Habibisasi di Indonesia ini jelas-jelas adalah sebuah gerakan politik luar biasa yang memang dibangun oleh kolonialisme Belanda waktu itu. Belanda memang sudah hengkang, tapi mitranya Masih ada dan berketerusan ingin menguasai mental, menguasai intelektual bangsa Nusantara, dan mereka itu merasa menjadi ras paling tinggi, paling mulia di bawah bangsa Eropa. Karena itu, karena bentuk penjajahan tidak ada kata lain kecuali kita memang harus melawan segala bentuk penjajahan di atas muka bumi ini. Ini adalah bangsa kita, negeri kita. Kita bukan hanya tuan rumah di negeri sendiri, tapi kita juga raja-raja kecil di negeri kita sendiri. Sepakat. Karena itu, ya kita harus terus memberikan edukasi pada masyarakat betapa berbahayanya mitra Belanda yang bernama Ba'alawi ini. Kan ada katanya Ba'alawi yang soleh. Kalau yang soleh coba ngomong, saya pengen tahu yang mana yang soleh teh. Ya. Ini Ba'alawi ada katanya yang berilmu, siapa yang berilmunya? Saya pengen tahu namanya siapa. Tantangan itu, ayo pada muncul. Sebut. Siapa? Habib mana yang berilmu? Ya. Dan yang jujur. Yang soleh yang mana? Sekarang ada orang soleh, Habib soleh, tapi nggak mau speak up, nggak mau ngomong, itu sama aja. Ya. Jadi jangan salahkan sekarang masyarakat apabila menilai ada beberapa orang tokoh Habib yang dianggap soleh, tapi mereka masih berada dalam gerombolan mereka. Iya, berarti itu mah fahuwa biqaumin, sama satu kaum, satu komunitas, satu gerakan, gak ada bedanya itu. Untuk membedakan mana sekarang habaib sekarang yang betul-betul pro NKRI, pro Nahdlatul Ulama, pro Wali Songo, yang ngomong. Selama nggak ngomong ya kita akan mengikuti pola pemikiran mereka, bahwa mereka tetap mereka ini adalah bentuk dari kooptasi budaya Yamanisasi. Ini bentuk-bentuk produk-produk yang memang diciptakan oleh penjajah Belanda waktu itu. Hanya saja karena rakyat Indonesia ini kan termasuk para kiai-kiainya kan jelma kedolnya, malas maca. Jadi perintah Al-Quran baca, ikro, ya baca tuh kiai. Ya, baca. Nanti ada orang, masa katanya sekelas Abah Kudu sekumpul, kemudian saya Nawawi Al-Bantani, saya Khalil Bangkalan Madura, Syahim Asy'ari, mereka sudah mengisbat. Kalau nggak paham kalimat mengisbat, jangan sekarang ngomong.
mengabarkan sesuatu itu tidak sama dengan menetapkan sesuatu. Menetapkan itu namanya isbat. Tidak setiap orang yang berkata itu akan menetapkan. Itu nggak sama. Ya. Satu. Yang kedua, ilmu nasab ini ilmu apa? Ilmu zohir. Fikih ya. Kalau ilmu zohir, bahas dengan ilmu zohir. Jangan begini. Masa sekarang orang ulama kita yang dulu ini kita melakukan ketajaman mata batin. Ini mata batin ini urusan lahir, urusan batin, urusan hati, urusan kasab. Ilmu nasab bukan bab kasab. Kalau kasab itu berarti bab makrifat. Nggak nyambung. Ilmu matematika, ilmu nasab, ilmu IPA, fisika, kimia itu ilmu pasti. Tidak bisa dibahas dengan ilmu batin. Tidak bisa dibahas dengan ilmu hati. Tidak bisa dibahas dengan ilmu mukasyafah. Nyambung ya. Nyambung. Jadi jangan sombong, bawa golok, ada gitu mah. Nyambung cabok. Jadi maksudnya kiai rada pintar lah sedikit ya kalau berargumentasi. Ini ilmunya ilmu zahir, ini bukan ilmu batin. Ilmu kasab dengan ilmu kasab lagi. Ilmu batin dengan ilmu batin lagi. Ilmu pasti dengan ilmu pasti lagi. Kita bahas head to head. Gitu. Apple. Jadi kebenaran itu bukan karena sekarang dilihat dari ini usianya sudah sepuh, bukan. Dilihat kebenaran ini karena mereka punya 1.000, 2.000, 10.000 santri, bukan. Mungkin dalam bab yang lain mereka benar, tapi khusus dalam bab ini mereka salah dan kita katakan mereka salah, titik. Ini riset kita, ini data kita. Silakan bantah riset dengan riset. Jangan sekarang riset Dengan fatwa. riset yang segini lengkapnya dibantah sekarang dengan bab zon, Nyambung. dengan bab husnudon. Husnudon bila hujah bahwa batil. Berbaik sangka tanpa hujah, tanpa bukti otentik itu batil. Jadi siapapun ya batil. Jadi sekali lagi, mari kita sekarang membangun kewarasan di tengah masyarakat dengan edukasi yang baik. Tidak perlu malu kalau memang tidak bersambung kepada Nabi Muhammad. Ya, ternyata ini bersambungnya pada kaum Samud sama kaum Ad, ya biarinlah. Tapi kan boleh sekarang anak cucunya kaum Samud, kaum Ad juga soleh, bisa. Jadi jangan salah terus ngotot terus, jangan kayak begitu, jelek. Ya. Nah, ada pertanyaan nih Pak. Pertanyaan gini, ini mewakili sahabat karena ada yang masuk di kolom komentar. Selama ini kita ditipu bahwa PKI yang ada di Indonesia dulu teh dari Tiongkok atau Cina. Tapi kenapa ternyata justru dedengkot-dedengkotnya itu semuanya dari Baklawi? Itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaannya itu, apakah benar sesuai yang ada di kolom komentar itu, bahwa yang dulu dibawa Belanda ke Indonesia dari Yaman itu, yang disebut Hadromi, ya, banyak yang ateis? Betul. Ya kalau Pak Kiai sudah mendapatkan informasi data tersebut, boleh dijawab. Kalau tidak, ya mungkin boleh nanti di akhir. Boleh jawab dulu yang pertama, Pak. Yaman itu, wabil khusus Yaman Selatan itu salah satu negara yang memang pada abad 18-19 satu-satunya negara di Asia, Jazirah Arab juga ya, termasuk Jazirah Arab yang memang berbasis kekuatan komunis. Itu Yaman Selatan. Dan yang diimpor imigran Yaman itu oleh VOC ke Indonesia itu ya dari Yaman Selatan, bukan Yaman Utara. Jadi ini mereka mengimpor sekarang orang-orang yang di branding imigran-imigran Yaman sekarang dari Yaman Selatan sebagai zuriat Nabi, plus sebagian dari mereka itu adalah orang-orang yang sudah membawa ideologi komunisme ke dalam negara Indonesia. Jadi Indonesia ini digempur oleh dua kekuatan besar, oleh dua ideologi hadromisme dan ideologi sekarang komunisme. Sekarang mengatasnamakan mereka ribut komunis. Lah komunis itu datangnya pas kan dari Yaman Selatan. Ya, DNID dari mana itu? Yaman Selatan. Musuh dari mana? Yaman Selatan. Semua itu dari Yaman Selatan. Pendidikannya kemudian sebelum pendidikan mereka sudah dibawa dulu ke Uni Soviet dulu. Setelah lulus, kemudian ID sekitar lebih 20 tahun, baru turunkan ke Indonesia. Nah, ini jarang ada yang dibahas. Sekarang DNID
memberontak kepada pemerintah yang sah itu membawa siapa? Dengan siapa? Kalimatnya. Dengan Muhyiddinnya kalimatnya itu. Jadi Muhyiddin zaman DN Aidit, zaman Muso adalah mereka adalah orang-orang yang memang menghabisi para kiai-kiai atau ulama, menghabisi masyarakat Indonesia yang sedang menjaga ideologi Pancasila dan Islam Nusantara. Ini sejarah Muhyiddin ini sejarah blacklist ini. Zaman dulu, zaman komunis. Makanya hati-hati. Sekarang kalimatnya keluar lagi Muhyiddin. Kalau saya mah sudah tahu sejarahnya Muhyiddin dari dulu seperti apa. Jadi jangan sampai Muhyiddin yang sekarang ini bangga disebut. Bangga. Ya, karena DNI ini juga punya Muhyiddin PKI dulu. Musa juga Muhyiddin PKI sama itu. Pertanyaannya, kalau Anda sekarang Muhyiddin PKI bukan? Kan Anda sendiri yang jawab sekarang. Silakan jawab. Anda Muhyiddin PKI bukan? Oh, bukan. Kalau sama kita mah Muhyiddin Ba'lawi. Kalau Ba'lawi dari negara mana? Yaman Selatan. Memproduksi ideologi komunis. Hati-hati lur. Ya. Kita bicara sejarah. Kita pakai data. Kita nggak pakai asal ngomong. Itu. Jadi kalau sekarang rame-rame ini PKI, antek-antek PKI, jangan-jangan ya orang-orang Ba'lawi sendiri nih yang bawa PKI ke Indonesia ini sebetulnya. Ya, maling teriak maling ya. Maling teriak maling, bangsat teriak bangsat ya. Rampok teriak rampok. Oh, udah bingung atuh Pak. Bingungnya begini, di saat memframing mereka menolak PKI, di saat itu juga bendera PKI kok pada ada, mereka pada bawa. Itu di mana dia produksinya kok ada gitu. Ngerampasnya di mana? Pasti kan bikin sendiri. Punya toko sablon sendiri, nyablon sendiri, bakar sendiri, ribut sendiri. Aduh. Kampungan gitu lah. Jadi ya saya juga sebagai mantan Muhyiddin tertipu juga. Ya tapi alhamdulillah lah. Para jenderal dari Densus 88, BNPT, dari Kemenhan, dari BIN semua sudah lebih mengerucut, lebih kuat lagi. Termasuk informasi yang disampaikan kepada beberapa kiai juga, dilengkapi dengan berbagai fakta. Bahkan saya dalam buku yang saya itu kan sekarang tuh kita membawakan ada 40 lebih fakta yang selama ini mungkin jarang disampaikan. Insya Allah dalam beberapa hari ke depan dalam bedah buku, baik sekarang di Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Lampung, kita akan sampaikan nanti beberapa 40 fakta lebih lah ya yang kita sampaikan bahwa ini kejadian yang terjadi. Namanya fakta ini bukan narasi tapi fakta. Jadi nanti aja lah, tunggu aja nanti live videonya langsung nanti di panggung. Biar seru lah ya. Itu yang penting bahwa kita sama-sama menjaga NKRI dari kekuatan asing, mobil khusus dari kekuatan imigran Yaman. Kita bela Pancasila sekuat tenaga. Karena walaupun bagaimana, adinu bila Pancasila, kal jasadi bila ruh. Bahwa beragama tanpa berpancasila seperti jasad tanpa memiliki ruh. Di Indonesia ini orang boleh lah, agamanya apa aja silakan, tapi wajib berpancasila. Gitu. Makanya jadi pertanyaan besar, orang-orang kok berani sekarang bikin makam palsu. Kalau orang-orang beriman tuh nggak mungkin berani bikin makam palsu itu, nggak mungkin. Orang yang berpancasila itu nggak mungkin akan merubah sekarang sejarah NKRI, sejarah NU itu mustahil. Ini kan salah satu orang-orang yang tidak berpancasila kan ke sana arahnya. Tapi di satu sisi mereka sering bikin acara kebangsaan. Ya berkamuflase. Seperti orang sekarang yang paling Pancasila, kelakuannya padahal bertentangan dengan Pancasila. Ya. Itu Pak yang kedua itu. Apakah benar tidak semuanya Islam saat itu yang waktu dibawa Belanda ke sini, VOC ke sini dari Yaman? Banyak yang ateis itu, apakah benar? Tidak Islam semua? Ya kan sudah bilang tadi kan banyak yang dibawa dari imigran lama orang-orang komunis. Orang-orang bukan orang-orang muslim. Jadi itu muslim abangan, orang-orang komunis, ya mungkin orang-orang ateis yang memang langsung didatangkan oleh penjajah Hindia Belanda untuk memang merusak kebudayaan
dakwah Islam Nusantara yang memang waktu itu sedang gencar-gencarnya disampaikan melalui perjuangan para syuhada kita melawan penjajah Belanda. Jadi betul, Ya. gitu. Bahwa itu adalah orang-orang ateis, orang-orang komunis, plus orang-orang Islam abangan yang memang sudah didoktrin sedemikian rupa agar menjadi mitra utama Belanda. Ya. Menjadi mitra ulama itu. Siapa si Utsman bin Yahya itu kan? Ya. Makanya diberikan, disematkan gelar pahlawan. Pahlawan dari pemerintah Hindia Belanda, bukan sekarang pahlawan nasional gitu. Jadi mereka itu jelas-jelas pengkhianat. Mereka itu sama-sama. Jadi kita boleh bahwa Utsman Yahya adalah penjajah kolonial saja, kita sebut begitu. Ya. Gitu. Nah kan sekarang tugasnya kan anak cucunya nih sebetulnya membersihkan nama kakeknya. Kita belum pernah dengar tuh ada haul Utsman bin Yahya gitu. Belum ada. Ya. Mungkin ada yang minat, boleh silakan. Ya, haul DN Aidit, haul Muso, ya, keren itu, sok ayakeun beb. Cari cing wae maneh teh atulah. Pertanyaan ketiga, Pak. Sahabat semakin panas ini. Kalau darah pejuang seperti ini, Pak. Betul saya mengutip perkataannya Abah Setu. Jika leluhur kita ini adalah pejuang-pejuang NKRI, niscaya keturunannya pun akan menjadi pejuang NKRI. Berarti tanda kutip yang sekarang membela penjajah. Jangan pakai tanda kutip, anak penjajah begitu. Nah, terlalu sadis itu, Pak. Karunya. Kantong karunyanya. Tong. Ya tinggal buktikan sekarang. Oh, itu Kiai Alawi katanya biasa pakai data, ini pakai zone atau gampang. Kalau saya dianggap pakai zone, tinggal buktikan. Zone saya salah dengan data yang Anda miliki, kan gampang sebetulnya. Sok buktikan bahwa kalian bukan anak-anak penjajah, itu aja. Bukan anak-anak pengkhianat. Gampang kok, buktikan datanya. Agar zone saya kalah oleh data yang Anda miliki. Gampang kok. Ya. Nah, pertanyaan ketiga. Pak Kiai. Tapi tilu biar opat berarti ayeuna. Belum. Ini pertanyaan yang ketiga. Dari klan Baklawi di Indonesia ini memframing dan membranding mewali-walikan yang sebetulnya wallahu a'lam wali atau bukannya. Ini tujuan rahasia di balik itu semuanya ada apa nih? Sahabat, ini semuanya warga negara Indonesia harus tahu. Ada apa nih rahasia di balik pergerakan mereka mewali-walikan? Ada tujuannya apa itu di balik itu semuanya, Pak? Tujuan mereka itu sebenarnya ingin menggeser otoritas para wali songo di bumi Nusantara. Mereka tahu tentang kebesaran, kemuliaan, keagungan para wali songo. Dan untuk mengalahkan mereka harus diciptakan wali-wali yang baru. Ya inilah dengan wali-wali Tarim, wali-wali Hadramaut, wali-wali Baklawi. Wah ini wali kan begitu. Yang sampai sekarang tidak pernah terbukti, tidak pernah terkonfirmasi dan terverifikasi, kecuali semuanya hanya halusinasi. Jadi ingin menggeser otoritas wali songo. Intinya ingin menguasai alam pemikiran warga-warga Nahdlatul Ulama agar mereka berpindah ke lain hati, berpindah kepada Baklawi dan menjadi muhibinnya. Muhibin ini adalah sebuah senjata yang mereka pergunakan untuk melawan orang-orang pribumi asli Nusantara. Ini sejarahnya. Jadi hati-hati. Jadi jangan di framing sekarang, wah ini pribumi sama pribumi lagi, perang ini nanti. Ya biarin. Bangsa Indonesia kan dari dulu sudah biasa, pribumi sama pribumi perang. Kita kalau bicara sejarah, kan begitu. Yang penting mah tong eleh gitu guys. Yang kita perjuangkan itu bukan nasab, bukan. Tapi kehormatan, harkat derajat negara kesatuan Republik Indonesia. Ideologi Pancasila dan Islam Nusantara, termasuk Islam yang telah diwariskan oleh para wali songo kepada kita. Dan ini yang perlu kita jaga semua. Jadi tidak penting namanya kalau buat saya. Sekarang mau yang namanya PWI, mau yang namanya Garda Wali Songo Nusantara, Laskar Nusantara, Laskar Alap-Alap Mataram, Benteng Mataram, semuanya tujuannya sama. Ingin membela kehormatan NKRI, Pancasila, dan Islam, warisan Wali Songo. Itu aja sebetulnya. Jadi dimanapun berjuang boleh, tidak mesti di PWI juga Pak ya? Oh iya, harus banyak. Partai juga banyak, karena tidak mungkin satu partai sekarang bisa mewakili seluruh Indonesia. Jadi kalau saya berharap sangat banyak ormas-ormas yang lain yang senafas, seirama seperti PWI. Insya Allah kedepannya saya juga dengar bahwa Garda Wali Songo Nusantara ini sudah mempersiapkan diri untuk membuat sebuah kejutan hebat
Ya kan begitu. Setuju kalau saya mah. Kita mah nggak ada masalah. Sesama anak bangsa harus sama-sama ya. Ya sudu badum ala ba'din. Jadi harus sama-sama saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Ya. Gitu. Siapapun. Ini bukan masalah rebutan lapak, enggak. Ini masalah bangsa kita, negara kita. Kalau bukan sekarang kita yang membela, mau siapa lagi? Itu pada intinya. Dan terima kasih ucapkan kepada para mujahid medsos yang luar biasa sudah ikut memberikan masukan, kontribusi dengan jari jemarinya yang bersifat liberal, kan luar biasa komentar-komentarnya dahsyat. Gitu. Jadi hatur nuhun untuk semua para mujahid medsos untuk bisa berkolaborasi dengan kami. Anda di udara dan kami di darat. Hatur nuhun. Jadi sahabat, kita berjuang sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Ya, di saat kita punya jari, ya laiklah dan subrek dan sebarkan. Dengan sebaran dan di-share itu dibuat baca juga banyak orang sehingga kita ikut terlibat juga menjaga bangsa kita. Ya, jangan menurunkan frekuensi, gas terus pokoknya. Gas. Kalau kita nggak ngegas, mereka akan gantian ngegas kita. Ini Pak, pertanyaan apa lagi ya? Gini ya. Ini kan sekarang banyak yang bangkrut nih Pak ya. Biasanya kan keliling ke pesantren-pesantren, ke toko-toko, ke agnia-agnia dengan jualan nasab cucu Nabi. Ya. Nabi mana cerita? Ya Nabi Adam meren. Ya dulu. Sekarang itu mereka sudah nggak berani lagi. Bagaimana prediksi Bapak nih kalau tetap ini polemik ini bertahan sampai dengan titik? Karena kan mereka terciptanya 1928. Berarti untuk ke 2028 berarti tinggal 3 tahun lagi. Apakah bisa kemungkinan seperti dulu mereka keliling bawa monyet, doger monyet tuh Pak? Terus jualan batu akik. Terus jualan parfum. Bagaimana Pak prediksi Pak Kiai? Ini pertanyaan yang tidak pernah muncul Pak di media sosial, termasuk di diskusi-diskusi panas. Apakah mereka akan kembali sekarang kayak tadi, kayak jualan akik lagi? Sepertinya enggak lah. Karena masyarakat sudah tahu bahwa mereka ini kan pemalsu sejarah. Bukan hanya sekarang pemalsu nasab, tapi pemalsu sejarah. Mereka sudah termasuk dalam sebuah organisasi kejahatan sebetulnya. Karena banyak kejahatan-kejahatan yang dilakukan dan sekarang ditutupi oleh anggota yang lainnya. Ya kan begitu. Jadi apakah mereka akan kembali berdagang atau enggak? Ya tidak tahu juga. Tapi yang jelas bahwa tidak penting buat saya mereka nanti mau jadi pengangguran ataukah mau menjadi apa. Yang saya harap itu mereka itu sadar sesadar-sadarnya dan mau kembali kepada pangkuan negara kesatuan Republik Indonesia. Karena syaratnya taubat itu kan allazina tabu aslahu wa bayyanu faulaika atubu alaihim wa ana tawwabur rahim. Orang yang taubat itu kan dua kata Allah. Yang pertama itu wa aslahu, memperbaiki diri mereka. Yang kedua wa bayyanu. Nah, ini yang susah, menjelaskan bahwa saya ini bukan cucu Nabi Muhammad. Nah, ini berat. Kalau sudah mampu melakukan dua perkara itu faulaika atubu alaihim, maka mereka akan Allah terima taubatnya. Sekarang mau nggak mereka tobat? Ya syaratnya dua itu. Waslahu mungkin bisa, wabayanu tapi sulit. Jadi kita harus mengikrarkan letak kesalahan kita dari mana. Ini perlu keberanian yang besar. Jadi jangan menyikapi perbedaan polemik nasab ini sebagai sebuah kebencian. Tidak, tapi justru ini sebagai sebuah perjuangan mencari kebenaran dalam rel keilmuan. Ilmu balas dengan ilmu, data dengan data. Kan enak, ya kan gitu. Asik jadinya. Orang semua bisa pintar. Yang satu pakai ilmu, yang satu pakai caci maki, kan gak nyambung. Nggak kelas, yang begini mah. Nggak head to head. Janganlah. Ya. Kalau memang sudah tidak mampu membantah data-data yang kita miliki, ya sudah. Tinggal wabayanu, jelaskan saja. Kami tidak mampu membantah data-data yang dimiliki oleh kawan-kawan. Misalnya dari PWI, dari Garda Wali Songo Nusantara dan sebagainya. Bilang aja begitu. Toh kita pun tidak akan menghinakan mereka. Untuk apa kok?
kita harus menghina orang yang sudah terhina, boleh deh. Oh, sepakat. Iya. Nah, pertanyaan lebih sadis lagi nih. Mungkin ini agak menggeliti para kiai di pesantren-pesantren, Pak. Selama puluhan tahun ini, karena bukan Muhib, Habaib ini sering keliling ke pesantren-pesantren dan bawa-bawa kitab dari kalangan Ba'lawi. Dan itu dibaca sama kiai-kiai pesantren. Ini saran pandangnya dari Pak Kiai untuk para kiai-kiai di pesantren yang semenjak dulu tuh kalau Habaib bawa kitab dari kalangan, seharusnya dibagaimanakan itu untuk secara kajian keilmuan dan termasuk keamanan untuk umat dan bangsa dari isi kitab-kitab tersebut. Bidabain fatabayyanu, cek dan recheck, di riset dulu, jangan langsung main terima, Kiai. Ya. Cek and recheck, ajaran ini sama enggak dengan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah yang sudah lama diajarkan oleh guru-guru kita, oleh ulama-ulama kita, ini sama enggak isinya? Kalau sama ya monggo, tapi kalau ada yang nggak sama ya perlu sekarang digaris bawahi ini ajaran apa sebetulnya. Jangan sampai ajaran Ahlussunnah yang dibawa oleh ulama-ulama kita sekarang tersisipi. Ada doktrin-doktrin halus yang berbau agama, bahkan bisa dinisbatkan bahwa seolah-olah ini adalah ajaran Ahlussunnah wal Jamaah, padahal bukan. Nah, ini kan pekerjaannya orang-orang yang meneliti, bukan orang-orang yang membaca saja. Itu. Jadi tolong berhati-hatilah. Jangan sampai akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang selama ini dijalankan ini terkontaminasi, tercampur dengan racun-racun doktrin yang berbau agama yang dibawa oleh kelompok Ba'lawi ini. Itu mungkin. Ya, masuk akal juga. Dan memang Terus yang lain yang persampaikan, jangan pernah sekali-kali lagi nih menisbatkan kepada ulama-ulama kita seperti Mbah Nawawi Al-Bantani, Syekh Khalil Bangkalan Madura, Kiai Hasyim Asy'ari, atau Kiai Maimun Jubair dan yang lainnya. Kalaukah andaikan orang-orang ada yang masih menisbatkan kepada mereka, pertanyaan sederhana. Satu, tunjukkan data tulisan mereka yang menyatakan mereka telah mengisbat, menetapkan Ba'lawi sebagai zuriyah Nabi. Dua, apakah mereka ahli nasab? Tiga, apakah semua ulama harus menjadi ahli nasab? Kalau jawabannya tidak ada dan tidak punya, sudah nggak perlu ngeyel. Ya. Karena harus pahami bahwa setiap ulama ini kan diberikan keistimewaan ilmu masing-masing oleh Gusti Allah. Dan tidak setiap ulama itu akan memiliki jawaban atas perkara yang tidak pernah mereka ketahui. Jadi jangan pernah mencari tahu tentang apa yang tidak mereka ketahui. Jangan pernah, karena nggak ada jawabannya itu. Tapi kan lagu lama mereka suka bilang di kitabnya Syekh Nawawi dibilang sebagai duriah katanya. Ada mengutip Sayyid. Iya, itu mah khobar. Khobar itu tidak sama dengan isbat, tidak sama dengan subut. Mengabarkan, mengambil pendapat dari orang lain. Makanya harus dibedakan antara mengabarkan dengan menetapkan. Sebuah data itu kan harus tetap. Data yang diterima itu tetap harus sekarang dites, harus diuji coba kebenarannya. Tidak bisa sekarang data yang datang langsung kita telan mentah-mentah, nggak seperti begitu. Dan kita harus berani mengatakan bahwa tidak ada satupun ulama itu yang maksum. Yang maksum cuma Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Titik. Sepakat. Ya. Nggak perlu malu. Kenapa? Kesalahan yang mereka lakukan dalam 1-2 perkara itu tidak akan menyusutkan kemuliaan dan keagungan mereka. Nggak akan pernah kok. Nggak akan. Tuh, yang perlu dipahami dan kita harus bicara seadanya gitu. Nggak perlu takut. Kalau guru kita salah, bilang aja salah. Memangnya kenapa? Tapi dengan adab. Nah, orang kebanyakannya pakai adab, tapi nggak pakai ilmu. Ketinggalan kereta terus jadinya. Nggak up to date. Pakai ilmu dengan adab. Jangan pakai adab tanpa ilmu. Wah, ini keliru ini. Keliru, dibolak-balik. Adab di atas ilmu nggak bisa tuh. Ilmu di atas adab. Segala Wikuli syai'in yahtaju ila ilmin, segala perkara itu butuh ilmu. Orang ini bisa beradab dengan apa? Ya dengan ilmu. Makanya disebutkan orang yang beradab, orang yang bertasawuf, orang yang berakhlak. Itu kan gara-garanya apa? Ilmu.
Ilmu itu nggak butuh adab. Nggak, adab yang butuh ilmu. Dalam bab ilmu adab, ilmu akhlak, ilmu tasawuf, kan begitu kalimatnya juga. Jangan dibolak-balik lah. Oke, karena sahabat yang mau komentar tolong tulis di kolom komentar, silahkan ya. Atau mau penasaran karyanya kita atau buku karyanya beliau nih, Atau yang mengundang, atau yang mengundang penasaran boleh ya, nanti ditulis tuh nomor kontaknya di deskripsi ya. Sudah viral lah sekarang banyak, termasuk yang mau pesan buku nih yang belum punya ya, dari karya khusus tentang polemik nasab ini. Yang pertama rungkatnya dinasti Pahlawi di Nusantara, yang kedua belum jadi Pak. udah 2 edisi, yang sekarang yang ketiga sedang diedit. Insya Allah mungkin bulan depan akan terbit tuh yang edisi ketiganya. Untuk yang ingin memiliki buku-buku tersebut, langsung kontak aja. Nomor WA saya 081261438585. Saya gak jual di Shopee, gak jual di mana-mana. Ya. Karena apa? Dulu ada 2 judul buku saya sudah dipalsukan, jadi kapok. Ya, saking hebatnya, saking kerennya isi buku saya sampai dipalsukan itu. Oh, itu klarifikasinya. Ada yang dipalsukan katanya. Parah juga ya. Jadi yang mau langsung aja, yang tadi ya nomor WA-nya. Jadi langsung kita kirim dari percetakan aja tuh. Nah, nanti di deskripsi ya, nomor kontaknya beliau ada. Gitu sahabat. Jadi perlu digarisbawahi sekarang, mencari ulama yang benar-benar jujur susah. Ya, sudah tahu bahwa umat ini perlu disuguhi dengan data, bukan doktrin atau asumsi, masih tetap dipaksakan. Ya, kemunduran. Betul, dulu saya di saat masih Muhibin, ada seorang Habib yang bilang, di akhir zaman itu ada 70.000 ulama katanya. Kata Habib tuh, 70.000 ulama yang menjadi pengikut Dajjal. Kan salah satunya karakter Dajjal kan berbohong. Jago berbohong. Jago berbohong. Lihai, ahli. Diajak jujur tetap aja masih berbohong. Jadi siapa yang Dajjal sebenarnya Pak? Yang manehanana. Aduh, parah. Ya. Sekian sahabat, ya. Nanti di deskripsi saya cantumkan nomor beliau, ya. Langsung pesan ke beliau, dikirim sama beliau, free ongkir. Ya, seluruh Nusantara. Ada yang dari Malaysia, nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa. Ya, dikirim ke Malaysia juga. Jangankan ke Malaysia, ke Dubai aja dikirim. Lamun aya nu pesen eta ge. Ke Yaman. Ke Yaman dikirim. Kayaman mau bisa dirubah. Bisa diotak-atik kayak sini. Aduh, lambat. Nih, closing statement. Ya, statement closing nih. Ternyata polanya sesuai dari pembahasan di YouTube. Perkataan beliau nih, Pak Kiai Alawi. Pola Bahlawi yang ada di Indonesia ini mirip persis apa yang dilakukan Israel di Palestina. Merubah kuburan, merubah sejarah, memframing dan membranding leluhurnya punya andil di Palestina sehingga sampai sekarang menguasai Palestina. Dan di Indonesia itu mau dilakukan. Itu mau dibiarkan saja. Fakta sudah didapatkan dan ditemukan bahwa mereka merubah sejarah, merubah kuburan, merubah NU, merubah Jatman. Jatman mau dirampok terjadi karunya. Tapi berubah jadi Batman cina. nanti jadi Batman, Pak. Lama-lama. Bubar lah sebentar lagi juga itu. Ya. Bagaimana ini? Muhibin? Ya, semoga kita semuanya bangga atas bangsa dan negara kita. Karena mau tidak-tidak, oke, by data. Ulama Indonesia jauh lebih hebat dan jauh lebih luar biasa daripada Yaman. Dan itu fakta. Fakta sampai dengan detik ini. Ayo. Siapa? Munculkan. Mengadu dengan kelas Syekh Nawawi Al-Bantani sebagai Hadratus Syekh. Yang kita butuhkan data. Tinggal tunjukkan saja, sajikan datanya pada kami. Andaikan mereka masih hidup zaman kita ini, sudah barang tentu kita akan sowan pada mereka, akan tunjukkan ya hasil riset kita, ini hasil
penelitian kita, mereka itu ada orang-orang yang memang cinta kepada data. Perlu hujah, bukti otentik. Itu ya. Jadi sekali lagi jangan dikait-kaitkan ilmu lahir dengan ilmu batin dengan ilmu batin lagi. Gitu. Ilmu batin dengan ilmu batin, ilmu lahir dengan ilmu lahir. Biar head to head. Jadi enak pembahasannya. Nah, pakat sahabat, ini season pertama. Nanti ini ada season ke-100 ini, nah. Tidak akan pernah bosan-bosan selagi masih ada penghibbin dan pembela perusak sejarah bangsa dan negara. Bangsa Indonesia ini, pribumi tidak akan pernah tinggal diam, akan terus bersuara. Kenapa pribumi bergerak seperti ini, semasif ini? Laksana bola salju yang terus menggelinding semakin besar. Dari pihak dan klan manapun membela klan Baklawi, semakin membela habis-habisan, semakin remuk, semakin rusak, dan semakin tenggelam. Luar biasa viralnya seperti bagaimana Kiai Idrus Romli itu kan, ya, termasuk muridnya Mang Wapi, Mang Waipi itu remuk, ya, sampai sesepuh Sidogiri bilang, kakeknya Wapi itu ternyata PKI. Astagfirullahaladzim. Dan itu fakta, ya. Ini Pak Idrus Romli juga mana nih sebagai singa aswaja, ya, yang membantai Wahabi, ternyata menghadapi Baklawi dia kelepek-kelepek, nggak bisa. Ternyata yang saya amati, sehebat dan sepintar, secerdas ada apapun, di saat membela Baklawi kok jadi terlihat bodoh. Kenapa, Pak, ya? Ya, kalau disebut mah hukum karma begitu. Itu akibat salah mencintai itu. Salah mencintai, betul. Betul, saya setuju tuh. Lebih baik salah mencintai katanya daripada salah membenci. Kalau gitu istrinya kita cintai rame-rame. Pasti nggak mau. Betul, Pak, ya? Sekian sahabat. Ini luar biasa panas ini meskipun bertiga ini. Tapi semoga ini menjadi, ya, masukan yang sangat menjadi inspirasi untuk kita semuanya, bahwa mencintai bangsa dan negara itu jauh lebih penting, karena bangsa dan negara jauh lebih penting daripada mencintai Baklawi itu. Sepakat. Itu closing statementnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe, ya. Halo. Kami adalah Laskar Sabilillah, tak akan gentar meskipun berkalang tanah. Demi bela agama, juga bela negara, ikhlas jihad dan syahid bersama ulama.